Shalom. Selama masa PSBB ini, sudah lama kita tidak berjumpa di gereja. Namun, kami percaya bahwa kita saling mendoakan di rumah masing-masing. Dan jangan lupa, setiap hari Minggu kita beribadah dari rumah. Stay at home. Stay healthy. Stay happy. God bless us. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap stay at home, jaga kesehatan, berdoa dan beribadah selalu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah semua kepadaku yang lemah, letih, dan lesu. Tuhan akan berkati semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Stay safe. Happy Sunday. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur di hari Minggu ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, kita beribadah melalui online streaming, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, Tuhan ada dalam bait kudus-Nya, dan Tuhan ada dalam hati kita. Oleh karena itu, mari dengan kesungguhan hati, kita akan bangkit berdiri, kita akan bersiapkan hati, kita akan masuk dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita mulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus-Nya. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita menyatakan hormat kita, kekaguman kita kepada Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kudus. Tiada, taranya, sungguh
hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang dengan segala keberadaan kami dan segala hormat dan kekaguman kami, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, tetapi juga Allah yang kami boleh panggil sebagai Bapa. Pada pagi hari ini, pada waktu kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, membuka hati kami, memberikan kami hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hati-Mu, dan juga boleh memberikan kami kesegaran dan kekuatan yang baru untuk menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Bila kami boleh belajar lebih hari, lebih mengasihi Tuhan, lebih hari, lebih mengasihi sesama kami. Kami bersyukur dan terima kasih, dan kami berdoa kiranya Engkau memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan kembali menyanyikan suatu lagu, Betapa Besar Kasih-Mu Allahku. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau
Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 2 sampai yang kelima. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 65 ayat 2 sampai yang kelima. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Berbahagialah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh mendekat, untuk diam di pelataran-Nya, di bait-Nya yang kudus. Tetapi sebagai orang terpilih pun seringkali dalam menghadapi tantangan dalam dunia ini, kita masih jatuh dalam kelemahan kita masih jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Sebentar lagi kita akan diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita menyanyikan lagu, Demikianlah Allah Mengasihi Dunia. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Mari kita mengakui dosa kita.
orang-orang berdosa yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pada saat kami diampuni Yesus Kristus, kami adalah pendosa, kami pemberontak, kami durhaka, kami tidak mau taat kepada Tuhan yang mengasihi kami. Yesus yang mengampuni kami sebagai musuh yang begitu melawan Dia. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan yang begitu sempurna kepada setiap kami, sehingga kami juga boleh melihat kasih itu nyata kepada kami. Dan pada saat kami berdosa, di dalam keseharian kami yakin Tuhan juga mengampuni kami. Kami mau Tuhan, kasih kami terus disempurnakan. Kami ingin memiliki kasih seperti Kristus Yesus. Mengasihi orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan Tuhan kasih kami kurang daripada orang-orang dunia yang belum mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami malu kepada Tuhan. Kami malu pada diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan melalui Roh Kudus kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberikan kasih untuk mengasihi sesama kami. Dengan kasih ilahi yang sudah kami terima. Terpuji namamu di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengasihi kami orang-orang berdosa. Amin. Baik, yang kedua kita naikkan dengan penuh pengharapan, keyakinan pada Tuhan. Ketika insafku cemas dan diriku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Saat kita percaya kita adalah gereja Tuhan. Gereja yang dimanapun, kapanpun ingin mengikrarkan dasar-dasar pengakuan iman yang berdasarkan firman Tuhan kepada Allah Tritunggal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini akan dibawakan oleh Bapak Guru Injil Ronald Oro. Sebelumnya marilah kita menyanyikan suatu lagu sebagai doa kita. Kiranya Roh Kudus membuka mata kita, membuka telinga kita, supaya firman Tuhan dapat ditanamkan dalam hati kita. Terku tanpa
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih bisa melihat kebaikan-Mu, sekalipun yang kami inginkan begitu berbeda dengan apa yang terjadi yang kami lihat dengan mata kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik sedang memberikan anugerah kepada kami. Mampukan kami bisa mengerti segala kebaikan-Mu, kami bisa melihat kasih-Mu yang berlimpah, dan kami tahu juga bagaimana berespon dengan segala kebaikan yang masih Engkau berikan pada kami. Kami ingin mengerti firman-Mu, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya kami minta ada pekerjaan dari Allah Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kami. Di dalam keterbatasan kami sangat mengharapkan anugerah-Mu. Dengarkan doa kami ya Bapa, yang kami mintanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, Tuhan dan Gembala hidup kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Baik yang ada yang ikut terlibat dalam pelayanan hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan masih terlalu baik bagi kita. Masih memberikan ada anugerahnya, masih memberikan kita bukan hanya kesempatan untuk hidup, tetapi juga kesempatan untuk beribadah. Tema kita pada pagi hari ini, Loving Sinners. Jadi tentang bagaimana kita bisa mengasihi orang berdosa. Mari kita membaca Alkitab dari Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah selebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemarin pagi, hari Sabtu pagi, saya dapat WA dari seorang kenalan di Amerika. WA-nya sangat sederhana. Dia bilang begini, doakan Amerika. Dan dia kasih ada link tentang apa yang sedang terjadi di sana. Dia bilang saat ini orang Kristen di salah satu negara bagian, ada salah satu gereja di Amerika. Dia bilang itu sedang diserang oleh ada 2 kelompok. Dia sebutkan 2 kelompok itu, dia kasih link beritanya. Karena dia bilang kayaknya dia akan pindah ke situ, ke daerah situ gitu ya, ke negara bagian itu. Dan justru peristiwanya sedang terjadi di situ. Terus saya jawab ke dia begini, bukankah baik bagi orang Kristen biar kemudian kita bisa mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48? Bukankah justru waktu kita dibenci, termasuk bahkan dianiaya, justru di situ kita bisa menunjukkan seperti apa kasih Kristus? Dia cuma jawab, oh, gak dilanjutin. Biasanya berdebat gitu ya. Topik apapun itu biasanya berdebat panjang gitu ya. Ya bukan soal menang kalah, tapi saya senang berdebat gitu ya. Kalau ada yang ngelawan debat, wah ada kepuasan tersendiri. Cuman bisa debat doang gitu ya. Tapi saya kemudian mulai pikirkan, sebenarnya kita diajarkan kasih seperti apa di dalam kehidupan kita. Apakah kasih romantis yang akhir-akhir ini mungkin makin banyak orang lihat, karena kalau yang senang drakor gitu ya. Wah, banyak kan kasih-kasih yang seperti itu kan ya, yang diajarkan. Ataukah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu ya.
Tuhan Yesus mengajarkan di sini, di ayat 43 dia kutip dulu apa yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi di zaman itu. Mereka kutip dari perjanjian lama, kasihlah sesamamu manusia. Tapi kemudian ditambahkan, dan bencilah musuhmu. Kalau di dalam konteks Taurat waktu itu ditulis, memang sih benar gitu ya. Benarnya karena memang orang Israel waktu itu diminta untuk kemudian memusnahkan 7 bangsa di Kanaan. Karena dengan alasan selain karena Kanaan memang tanah perjanjian untuk orang Israel, karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, tetapi juga karena 7 bangsa itu akan mempengaruhi mereka, sehingga mereka itu akan menyembah dewa-dewa dari 7 bangsa di Kanaan. Dan mereka itu bangsa yang jahat, dan Tuhan memerintahkan untuk dimusnahkan. Tapi kemudian beberapa ratus tahun kemudian mereka tambahkan ini, dan yang ditujukan bencilah musuhmu itu orang Samaria. Itu sebabnya salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang terkenal yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Kalau baca dalam cerita itu, meskipun banyak terjemahan Alkitab itu buat judul yang agak berbeda dengan isinya. Biasanya itu diberikan judul kalau dalam bahasa Indonesia itu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Padahal sebenarnya itu bukan tentang orang Samaria. Tapi itu bicara tentang perumpamaan tentang mengasihi sesamamu manusia. Itu dimulai dengan seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia tanya atau perjanjian lama Taurat itu isinya apa? Jawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, terus kasihlah sama manusia. Terus kemudian ahli Taurat itu ingin membenarkan dirinya bahwa dia sudah melakukan semuanya. Dia tanya, kalau begitu siapa sesamaku manusia? Maka Tuhan Yesus kasih perumpamaan dengan tokoh utamanya orang Samaria. Yaitu orang Yahudi yang kemudian dari Yerusalem menuju Yeriko di tengah jalan, dia kemudian dirampok, tapi kemudian lewat ada imam, ada orang Lewi, semuanya cuekin. Sampai kemudian muncul orang Samaria yang bukan cuekin, tapi tolong dia, berkorban, kasih duit untuk menolong dia biar sembuh. Maka pertanyaan terakhir Tuhan Yesus tanya, menurut engkau, siapa sesama manusia dari orang Yahudi itu? Si ahli Taurat itu gak mau jawab orang Samaria. Di ayat yang terakhir, ayat 37 dia bilang, orang yang berbelas kasihan kepadanya. Kenapa begitu? Karena buat mereka Samaria ini musuh, harus dibenci, gak boleh dikasihi. Sekalipun dia mengasihi orang Yahudi, dia menunjukkan kemurahan, tetap aja orang Samaria. Jadi kalau baca perjanjian lama kita mungkin bisa lihat gitu ya. Itu latar belakang kenapa sampai orang Samaria itu begitu dibenci. Kalau dikasih tahu di sini bisa panjang sekali. Tapi kemudian kesalahan menafsir ini itu diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Di ayat 44 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ditambah dengan satu lagi, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini susah sekali. Mengasihi sesama aja udah susah. Apalagi terus kemudian ini harus mengasihi musuh plus berdoa. Lagi dianiaya suruh berdoa. Saya kadang-kadang pikir begini ya. Saya sebenarnya Kristen apa bukan ya? Saya ikut apa yang dilakukan Tuhan Yesus apa enggak ya? Karena jangan-jangan saya cuma mengasihi orang yang juga mengasihi kepada saya. Bagaimana kalau terjadi misalnya dianiaya? Bisa enggak? Saya juga tetap mengasihi, kemudian berdoa bagi orang yang menganiaya. Tuhan Yesus tahu kita enggak bisa. Itu sebabnya di ayat yang ke-45 dia berikan contohnya. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kata Tuhan Yesus, kalau kemudian kita betul-betul bisa melakukan hal itu, kita jadi anak-anak dari Bapa kita di sorga. Justru dengan
mengasihi orang yang berdosa, yang kita anggap musuh, dan kemudian berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Baru kita bisa kelihatan, ini loh jadi kesaksian bahwa ini adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Maka itu kenapa saya mempertanyakan, saya Kristen apa enggak? Orang bisa lihat enggak? Orang bisa lihat enggak bahwa saya sebenarnya jadi wakil dari Bapa di sorga. Kita yang mengatakan kita orang percaya, orang Kristen, kita adalah wakil dari Bapa di sorga. Dengan melihat kita, orang bisa melihat Bapa di sorga. Dengan merasakan kasih yang berasal dari kita, mereka bisa merasakan kasih Bapa di sorga. Tapi dalam prakteknya, jangan-jangan bukan seperti itu. Kita mungkin termasuk orang-orang yang cuma mau menerima anugerah dari Bapa, tapi ketika harus berbagi anugerah ke orang lain, itu sulit luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena kita seringkali lupa dengan dosa-dosa kita. Apalagi ketika makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan, mungkin perasaan atau pikiran kita itu berpikir, saya ini udah jadi orang baik. Orang baik. Orang baik. Ngelihat orang-orang sekitar kita, orang berdosa. 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 Satu sisi mungkin perubahan hidup kita memang jauh lebih baik. Perbuatan kita jauh lebih baik. Tapi itu tidak membuktikan bahwa kita orang baik. Kita kayak kacang lupa kulitnya. Lupa bahwa kita sebenarnya orang berdosa. Dan sampai sekarang masih tetap melakukan perbuatan dosa. Kita dianggap baik bukan karena kita baik. Tapi karena Kristus menebus dosa-dosa kita, maka Bapa menganggap kita jadi baik. Tapi secara perbuatan pikiran kita, ya ada berubah, tapi tetap aja kita orang berdosa. Itu sebabnya Martin Luther bilang itu orang Kristen yang dibilang orang percaya, itu orang kudus sekaligus orang berdosa. Statusnya iya, baik, kudus. Tetapi dalam prakteknya, di dalam perbuatan kita tetap orang berdosa. Maka kita jangan-jangan orang yang menahan anugerah Tuhan. Kalau disuruh bersaksi, orang sulit sekali. Ini masih di dalam lingkungan kekristenan. Coba ditanya, ada yang mau bersaksi enggak? Kalaupun ada yang bersaksi, yang diceritakan kayaknya, wah saya kemarin sakit, terus kemudian sembuh. Terus begini-begini. Susah sekali kita menceritakan tentang siapa Allah kita yang sedang bekerja, yang memberikan anugerah. Dan siapa saya, orang berdosa, yang harusnya tidak layak menerima anugerah. Tapi dalam banyak hal seringkali ketika kita bersaksi, seolah-olah saya layak dapat anugerah. Memang Tuhan mengasihi saya. Kenapa Tuhan mengasihi saya? Karena kelihatannya saya baik, maka dikasihi. Jarang ada orang mau menunjukkan saya ini betul-betul berdosa. Saya tidak layak. Kalaupun dapat hidup seperti ini, anugerah Tuhan itu besar sekali. Apalagi kalau dalam keadaan seperti ini ya, dengan si virus itu ya. Saya kurang suka nama virusnya. Corona. Agak mirip-mirip nama saya. Soalnya orang suka manggil saya Coronal. Waduh, dengan corona itu beda tipis. Tapi sekarang saya lebih kasihan dengan Pak David. Karena coronavirus disease-nya kan disingkat COVID. Nah, maaf yang namanya David jangan tersinggung. Maka corona itu mulai dilupakan. Orang COVID, waduh. Ntar kau siapa lagi gitu ya. Gara-gara virus yang seperti itu. Maka banyak orang sekarang mempertanyakan anugerah Tuhan. Seolah-olah gimana Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Tuhan kayaknya berkurang kebaikannya. Tuhan bukan berkurang kebaikannya. Yang terjadi selama ini Tuhan terlalu baik. Anugerahnya terlalu banyak. Kalau kita belajar sejarah dunia ini, harusnya kita menyadari, kita dapat terlalu banyak anugerah. Saya senang lihat film-film cerita sejarah gitu. Saya lihat keadaannya, kok keadaannya kayak begitu ya? Seandainya saya hidup di zaman itu, saya bisa hidup nggak ya? Kenapa ya?
teknologinya seperti itu, keadaannya seperti itu, kayaknya hidupnya susah banget. Kenapa sekarang kok enak banget? Begitu banyak kemudahan, begitu banyak hal yang baik terjadi dalam hidup. Apa saya layak hidup di zaman ini dengan segala anugerah Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan? Oh enggak. Dibandingkan zaman dulu mungkin saya jauh lebih berdosa dari mereka. Tapi kenapa mereka hidup di zaman seperti itu? Mungkin lain cara berpikirnya. Orang lain lihat keadaan sekarang, waduh kayaknya saya susah sekali. Hidup ini berat banget. Gak ada yang mau tolong saya. Gak ada yang memperhatikan saya. Memang sih. Ada orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Karena banyak orang Kristen hanya mau mengasihi orang yang dikasihinya. Maka kata Tuhan Yesus di ayat 46-47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai di zaman itu dianggap orang paling berdosa. Bukan cuma koruptor, ya macam-macam ada di mereka. Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Maka pertanyaannya, apa bedanya ya? Kenapa tadi saya terus mempertanyakan saya Kristen apa enggak? Karena jangan-jangan ya, saya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa banyak orang Kristen sulit sekali untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi gitu? Karena enggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan-jangan orang-orang yang bukan cuma tidak mengenal Allah, punya Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih mengasihi, meskipun kasihnya itu cuma secara moral, tapi mereka bisa menunjukkan kepada dunia, mereka bisa menunjukkan pengorbanan, mereka bisa melakukan banyak hal. Sementara orang Kristen cuman diam sambil mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, di mana anugerahmu? Tuhan, kenapa engkau menjadi kurang baik? Tuhan, kenapa begini hidup saya? Tuhan, saya ingin hidup kembali lagi seperti dulu. Bisa bersaksi? Susah sekali. Karena orang lihat, ya enggak ada bedanya. Maka jangan-jangan banyak orang Kristen, termasuk saya, itu mengasihi, bukan mengasihi orang berdosa, tapi mengasihi seperti orang berdosa. Enggak ada bedanya. Cara kita mengasihi. Dengan keadaan seperti ini, ada beberapa orang hubungin saya. Ada yang terus terang, Pak minta nomor rekening. Saya bilang, enggak mau. Kenapa? Karena yang tahu nomor rekening saya udah transfer sebenarnya. Terus, kenapa Pak? Saya bilang, berkat Tuhan sudah terlalu banyak buat saya. Karena dia tahu saya pengkhotbah keliling, terus kayaknya dengan keadaan seperti ini ya, khotbahnya pasti berkurang, dan banyak orang kasihan kepada saya. Memang tampang saya agak gampang dikasihani sih. Tapi jangan lihat, don't judge the book by the cover ya. Jangan lihat tampang saya. Meskipun tampang ini sangat kasihan, tapi berkat Tuhan melimpah. Apalagi karena saya potong begini, mungkin dianggap baru keluar dari penjara atau apa, kasihan kayaknya. Terus dia tanya, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Tuhan udah kasih terlalu banyak kepada saya. Ada lebih banyak orang yang lebih butuh. Kenapa orang lihat saya? Saya kalau terima, saya merasa bersalah. Karena saya mengizinkan orang itu mengasihi. Bukan berarti saya tidak berdosa ya. Tapi bukan mengasihi orang-orang yang lebih perlu dikasih. Tapi cuma mengasihi saya yang Tuhan sudah kasihi. Ada lebih banyak orang yang perlu. Ada lebih banyak orang yang lebih butuh itu. Orang itu akhirnya gak jadi gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Kenapa kita bisa gampang sekali untuk mengasihi orang yang kita kasihi? Padahal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus harusnya bukan begitu. Gak ada bedanya kita kalau cuma kasih seperti itu. Baik sih kelihatan, iya baik. 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 Orang bilang baik. Tapi orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama terhadap saudara kita
Kalau kita hubungannya baik dengan saudara kita, ya kita pengen tolong. Begitu juga saudara saya di luar negeri, begitu tahu keadaan saya, kayaknya udah kasihan banget gitu ya. Langsung tanya, itu gimana? Saya bilang saya baik-baik aja, saya masih tinggal di apartemen, masih banyak berkat berlimpah. Malah saya bisa menikmati hidup, jauh lebih menikmati hidup. Karena introvert saya. Maka menyenangkan sekali dengan keadaan seperti ini. Sorry ya, mungkin beda ya pengalamannya. Karena dengan keadaan seperti ini, saya nggak perlu pergi-pergi. Saya senang sekali. Di rumah, main game, kadang nonton drama Korea, baca Alkitab, waktunya jadi banyak sekali, nggak pernah ketinggalan. Maka hidup ini memuaskan. Nggak melakukan apa-apa, pekerjaan nggak ngapa-ngapain. Tapi hidup bisa dipelihara Tuhan. Nggak pernah kurang, selalu berlimpah. Enak kan hidup seperti itu? Maka saya bingung kenapa orang kasihan ke saya. Padahal kalau lihat ya cerita gitu ya, banyak sekali orang dalam kesulitan. Karena mungkin kita kenal mereka. Atau mungkin juga bukan gak kenal. Ada orang-orang yang kita benci. Karena kita pikir mereka berbeda dengan saya. Beda agama, mungkin beda ras, beda pergumulan, atau mungkin mereka pernah menyakiti hati saya. Padahal justru orang-orang itu yang perlu mendapatkan anugerah. Bukan kita lagi, kita punya Bapa di sorga yang sudah terlalu baik. Kita punya Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Dan Dia sudah berjanji akan memelihara hidup kita, menyertai hidup kita. Bukan cuma dalam keadaan baik-baik aja, tapi dalam keadaan sulit pun Dia menyertai kita. Maka Tuhan Yesus menutupnya di ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Waduh, ini susah sekali. Harus sempurna seperti Bapa. Gak mungkin kayaknya. Gak mungkin bisa seperti Bapa. Bisa sempurna seperti Bapa, ini gak mungkin. Ya justru karena Dia tahu gak mungkin, itu sebabnya Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia tunjukin yang tidak mungkin itu pernah terjadi. Kita manusia yang membenci Dia, yang berdosa. Tapi Kristus mau datang berkorban bagi kita, mengasihi kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Kristus melakukan semuanya itu. Dia menunjukkan seperti inilah Bapa yang mengasihi umatnya. Sementara kita yang sudah menerima anugerah, seringkali mirip dengan iblis. Bukan seperti Bapa kita. Bukan seperti Kristus yang sudah berkorban. Lebih mirip iblis. Dia dikasih anugerah, menuntut pengen lebih lagi. Kalau bisa jadi sama seperti Bapa. Kemudian ingin merampas semuanya. Ingin menjadikan semua miliknya. Tidak pernah kurang. Pokoknya harus dapat semuanya. Dan ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita gak pernah puas dengan keadaan apapun. Bisa sempurna. Waduh, saya pikir-pikir ya. Hidup ini ternyata sulit sekali. Karena harus sempurna seperti itu. Itu gimana caranya? Banyak orang bilang, ngomong doang. Tuhan Yesus tuh gak ngomong doang. Sebelum mati, lagi di atas kayu salib, itu Tuhan Yesus berdoa. Dalam Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu lagi disalib, lagi dianiaya. Dia tunjukkan, ini loh, kasih yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Dia mengasihi orang yang berdosa, yang tidak bisa mengerti kasihnya. Kemudian dia berdoa bagi orang-orang yang sedang menganiaya dia. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada yang bilang, saya gak pernah benci orang-orang. Tapi gak membuktikan bahwa kita mengasihi. Iya sih, gak benci.
Nggak benci itu kayak suatu yang pasif sebenarnya kan. Tidak membenci. Mengasihi itu aktif. Iya sih, baik sih. Saya nggak ada kebencian. Nggak pernah benci orang. Tapi ya orang diam-diam gitu ya. Nggak pernah benci. Pikiran kosong sama orang gila itu juga mirip. Dia gak membenci siapa-siapa, mungkin dalam kegilaannya itu dia udah lupa segala sesuatu. Gak membuktikan kita mengasihi. Mengasihi itu proaktif. Dan di sini itu mengasihi orang berdosa. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka menurut saya kita perlu ingat anugerah. Ingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita melupakan anugerah keselamatan, di mana kita orang berdosa, itu sudah dapat anugerah, maka kita ya sulit sekali untuk bisa melihat orang lain. Selama kita bisa melihat kita berdosa, dan dosa kita makin lama kita lihat makin banyak, makin banyak, makin banyak. Saya bukan bilang kita makin berbuat dosa ya, tapi kita makin bisa melihat segala kebobrokan hidup kita, kebersalahan hidup kita, keberdosaan hidup kita. Karena tiap kali kita baca Alkitab atau kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita makin ditegur, kita makin bisa melihat, iya, saya berdosa, saya berdosa. Bukan lihat orang lain, dia berdosa, tapi saya berdosa. Saya salah lagi, saya salah lagi. Maka kita bisa melihat orang lain itu berbeda. Iya, dia memang dosanya banyak. Dia juga menyakiti hati saya banyak. Tapi tidak sebanyak saya sudah menyakiti hati Tuhan. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang yang hutangnya sampai ribuan talenta. Yang seumur hidup sampai 7 turunan sebenarnya dia gak pernah akan bisa bayar hutangnya itu. Tapi kemudian diampuni. Oke, 10.000 talenta diampuni. 1 talenta itu kalau orang kerja 1 minggu 5 hari, kira-kira 20 tahun. Waktu itu ya, bisa dapat 1 talenta. Ini 10.000 talenta. Dia mau kerja berapa ribu tahun untuk melunasi semuanya. Gak bisa dilunasi. Tapi gak apa-apa, diampuni. Begitu keluar, ketemu dengan orang yang berhutang kepada dia, cuman beberapa ratus dinar yang bisa dibayar dalam beberapa bulan. 100 dinar itu bisa kerja 3-4 bulan, dia bisa bayar. Tapi gak diampuni. Itu baru soal pengampunan. Orang lupa anugerah. Dan itu belum mengasihi. Mengampuni itu berbeda dengan mengasihi. Baru mengampuni. Mengasihi itu jauh lebih sulit. Selama kita melupakan anugerah, maka kita lihat orang lain gak layak dapat. Seolah-olah cuma saya yang layak dapat anugerah. Dan itu pun Tuhan masih kasih kepada saya, masih kurang anugerahnya, masih kurang berkat-berkatnya. Maka yang kita tuntut terus berkat-berkatnya. Dan ada banyak orang sengaja terus kemudian seolah-olah kalau saya bisa melakukan sesuatu, Tuhan akan memberkati saya. Wah, geblek banget. Kalau kita bisa mengerti anugerah Tuhan sudah terlalu banyak, maka kita akan berpikir, respon saya terlalu sedikit. Dan kita bisa melihat orang-orang lain, iya, mereka juga butuh anugerah. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya. Saya percaya orang bukan butuh duit sebenarnya untuk bertahan dalam hidup ini, bukan. Meskipun ada yang memang kesulitan dari segi keuangan, bukan. Ada banyak orang itu butuh Tuhan yang bukan cuma memberikan uang gitu, tapi memberikan kekuatan untuk hidup. Di dalam salah satu diskusi itu di KPR, ada yang bilang begini, wah tapi kan banyak orang yang sulit memang butuh duit. Saya bilang begini, saya pernah gak makan 1 minggu dan gak mati. Gak makan dan gak minum. Bukan baru-baru ini ya, udah lama banget gitu ya. Karena jangan-jangan orang dengar itu kasihan sekali, kasihan dia sampai gak makan pantas kurus ya. Bukan, itu terjadi udah 23 apa 24 tahun yang lalu.
Di situ saya tahu, saya bisa hidup itu bukan karena makan. Ya kecuali kalau orang punya penyakit bawaan yang lain, ya kayaknya nggak bertahan sih. 3 hari itu bisa mati. Tapi saya pernah nggak makan 1 minggu. Cuman berat badan aja turun. Sampai jadi 40-an kilo waktu itu. Sekarang 2 kali lipatnya. Nggak sampai 2 kali lipat. Manusia itu punya kekuatan. Dan kalau Tuhan mau nggak mati, nggak akan mati. Karena di Alkitab kan ya, ada 3 orang kan ya. 40 hari, 40 malam, nggak makan, nggak mati kan ya. Elia, Musa, sama Tuhan Yesus. 40 hari, 40 malam, nggak makan. Musa mungkin 2 kali. Karena yang pertama kali, sesudah, karena dia emosi, dibanting 2 loh batu itu kan balik lagi. Balik lagi, nunggu Tuhan tulis lagi, ya 40 hari lagi, 40 malam. Sampai bisa 2 kali gitu ya. Nggak makan, nggak minum. Tapi bisa hidup. Orang bisa makan dan minum, tapi tetap mati. Karena mereka kehilangan satu hal, kehilangan harapan. Dan itu yang bikin banyak orang bunuh diri. Bukan makan dan minum sebenarnya. Mereka masih bisa makan, bisa minum, tapi bisa tetap mati, bunuh diri. Itu sebabnya ya. Kalau kita tidak bersaksi, kita tidak bisa melihat orang-orang yang butuh hal itu. Susah sekali. Ada orang-orang yang memang butuh langsung gitu ya. Perlu dikasih duit, perlu dikasih makan. Karena ya imannya itu tergantung makanan. Kalau makan beriman, kalau enggak makan jadi ya kurang imannya. Jadi iman itu dianggap mirip dengan gizi dalam makanan. Kalau dia bergizi, dia beriman. Kalau kurang gizinya, maka ya kurang iman juga. Ada orang yang seperti itu. Ya bisa juga ditolong. Tetapi ada orang-orang lain yang lebih dibutuhkan, bukan uang. Tetapi Tuhan sendiri hadir dalam hidup mereka. Dan siapa yang harus berbicara kepada mereka? Ya itulah hamba Tuhan. Iya sih, saya merasa saya hamba Tuhan. Yang lain saya nggak tahu. Apa merasa hamba setan, hamba uang, atau hamba apa gitu ya. Tapi kalau kita merasa kita juga hamba Tuhan, ya kitalah yang dipakai oleh Tuhan. Bisa bersaksi di orang-orang sekitar kita. Bisa bukan cuma nyanyi tadi ya, for God so loved this world gitu ya. Atau apa tadi? Ku sembah kau. Ada yang boleh nggak saya nggak buka mulut, tapi saya ingin bersaksi. Boleh aja, saya bisa nyanyi tanpa buka mulut. Ku sembah kau, ku sembah kau. Bisa. Tapi orang pengen lihat, pengen dengar apa yang kita omongin. Memang perbuatan itu bisa gitu. Orang pengen dengar Kristus itu seperti apa sesudah mereka lihat apa yang kita lakukan. Maka terakhir sekali, Tuhan sebenarnya kasih modal kepada kita untuk mengasihi. Dimulai dari waktu kita diberikan Roh Kudus, maka kita punya buah roh. Buah roh itu salah satu aspeknya dari 9 aspek itu. Aspek yang pertama itu kasih. Kenapa sampai pakai buah? Saya percaya ini karena buah itu perlu bertumbuh. Dan kasih itu perlu pertumbuhan. Maka saya kalau pengen evaluasi saya mengasihi apa enggak, saya suka pakai ini itu ya. Jadi mungkin kalau pernah dengar saya khotbah berkali-kali, saya suka kutip si Bernard. Dia lahir di kota Clairvaux di Prancis, seorang pastor dari Prancis. Di hidupnya itu sekitar tahun 1400-an, 1200 antara segitulah gitu ya. Dia tulis buku judulnya On Loving God, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kayaknya dia tulis mungkin bahasa Latin atau bahasa Prancis gitu ya. On Loving God, dan dia ajarin itu ada 4 stages of love, ada 4 tingkat di dalam mengasihi. Kalau saya simpulkan, bisa benar bisa enggak ya. Karena
ini tafsiran saya waktu baca tulisannya. Maka 4 tahapnya itu, yang pertama, orang itu mengasihi Allah karena butuh. Saya pengen terapkan kepada kita mengasihi sesama manusia gitu ya. Biasanya orang bilang mengasihi, bahkan terhadap di dalam relasi suami istri, itu dimulai dari karena butuh sebenarnya. Entah karena waktunya mepet harus menikah dan dia butuh, ya dia menikah. Apalagi yang dia nikahin itu memberikan kenyamanan, ketenangan, keamanan, jaminan macam-macam. Maka wah, ini yang saya butuhkan. Maka kenapa dia mengasihi? Karena butuh. Meskipun di dalam janji pernikahan itu dibilang ada for better or worse, bukan cuma di dalam keadaan baik-baik aja, sehat, tapi dalam keadaan susah. Tapi sebenarnya kalau yang cuma dasarnya butuh, itu gak didengar kalimat itu. Dia cuma mau waktu segala keadaan bukan lagi baik, tapi yang terbaik malah yang dia tuntut. Maka ketika keadaan berubah, jadi mulai buruk, mulai pikir-pikir kayaknya gak butuh lagi. Cuman butuh karena ya banyak hal yang begitu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kata Bernard, orang itu mengasihi Allah karena Allah itu baik. Maka kita sering dengar ya, wah saya cinta Tuhan. Tuhan itu baik bagi saya. God is good all the time. Maka wah, I love you Lord. Iya sih, memang Tuhan baik. Sampai selama-lamanya dia akan baik. Tapi tunggu dulu. Kita menafsirkan Allah itu baik bisa salah. Ketika dalam keadaan misalnya seperti sekarang ini dengan COVID-19 itu. Meskipun sekarang udah tahun 2020. Si COVID gak mau pergi-pergi gitu ya. Harusnya cukup di 2019 saja gitu ya. Harus dirubah COVID-19 20. Mungkin sampai 21 gitu ya. Nanti kita mulai pikir, Tuhan ini kurang baik. Padahal Tuhan tetap baik. Maka begitu juga dalam relasi kita dengan sama manusia. Kenapa kita mau mengasihi? Baik sih. Apalagi kalau dalam konseling pernikahan. Kenapa mau menikah sama dia? Pikir-pikir, kenapa ya? Ujung-ujung jawabannya mirip. Habis dia baik sih. Ada gak yang jawab? Habis dia udah jelek banget, kelakuannya buruk, dia berdosa banget. Tapi meskipun begitu saya tetap mencintainya. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, orang berdosa. Saya juga punya kelemahan, kekurangan, keburukan. Maka saya tetap mencintai dia. Sekalipun dia berdosa. Ada gak yang begitu? Orang gila kan ya? Gila banget. Ini pernikahan loh, seumur hidup mau menikah dengan orang kayak begitu. Harus lihat bobot, bibit, bebet. Salah ya? Ya itu ya, ada begitu. Lihat dong, ini begini-begini. Masuk gak kriterianya semuanya gitu ya. Termasuk tes kesehatan dan segala sesuatu. Ujung-ujungnya karena dia baik. Begitu menikah mulai kelihatan buruk-buruknya yang ketutup di awal-awal. Meskipun pacaran 10 tahun, ternyata mulai kelihatan. Dia ternyata singa berbulu domba, bukannya serigala. Maka mulai pikir, waduh dia berubah. Dia kayaknya jahat. Putus hubungan. Susah mengasihi. Ada seorang ibu ngomong begini ke saya. Bapak sih gak tahu perasaan wanita. Saya kalau udah tahu saya udah jadi wanita. Kalau udah disakiti berkali-kali susah lagi untuk mengasihi. Saya pikir laki-laki juga bisa begitu, bukan cuma wanita. Jangan bilang saya harus mengasihi suami saya. Gak tahu keadaannya begini. Sebenarnya saya nggak tahu lah memang. Tapi ya itu perintah Tuhan.
udah jadi satu tubuh, ya salah sendiri kenapa dapat yang begitu kan. Bukan salah saya nggak ngerti, saya nggak peduli, saya memang kurang peduli perasaan orang. Tapi karena orang itu mengasihi cuman di level itu. Saya sengaja warnain merah, karena kata Bernard, kalau cuman 1 dan 2, itu bukan orang Kristen. Semua juga begitu. Kalau dia punya Allah, umumnya begini. Karena dia butuh, karena melihat baik, maka dia kasihi. Orang Kristen, kata Bernard, itu di level yang 3 dan 4. Mengasihi Allah karena kenal. Karena kenal siapa Allah. Gak peduli keadaan berubah, tapi karena tahu ini Allah saya. Dia selalu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dia berikan apapun, dia tetap baik. Maka saya mengasihi karena saya kenal. Saya tahu dari firman Tuhan. Saya lihat apa yang sudah dia lakukan. Dia Allah yang baik. Tidak ada yang salah. Rancangannya tidak ada yang salah. Sampai selama-lamanya. Maka mengasihi itu karena kenal. Kebanyakan orang yang kita langsung tuduh dia berdosa, dia tidak layak dikasih karena kita gak kenal. Dan kita gak mau kenal sama sekali. Kita gak mau lihat hidupnya bagaimana, kenapa sampai dia jadi seperti itu, bagaimana keluarganya membentuk seperti itu, bagaimana dia pengen berubah tapi dia sulit sekali berubah, dia terjebak lagi, bagaimana keadaannya membuat dia seperti itu, yang kalau kita ngerti sebenarnya, kita mungkin gak akan berani menuduh, kayaknya lu berdosa banget. Karena mungkin kita juga termasuk orang-orang yang membuat orang lain seperti itu. Dengan bully-bulinya kita. Dengan kita ngomong ke orang lain. Kita menghina orang-orang yang kemudian cuma bisa pendam di dalam hatinya. Yang kemudian diekspresikan mungkin dengan perbuatan dosa. Harusnya kita yang bisa menunjukkan kasih Kristus. Tapi enggak. Dan yang terakhir, kata Bernard, demi untuk mengasihi Allah, seorang itu rela berkorban. Sampai di tahap seperti itu, wah ini kayaknya susah sekali. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Demi untuk mengasihi kita. Bukan cuma karena mengasihi kita, tapi demi untuk mengasihi kita. Karena kalau dia tidak berkorban, dia tidak mati, kita gak pernah bisa merasakan kasihnya dia. Dan kita tidak akan pernah mengerti kasih Allah itu seperti apa. Itu sebabnya Allah sendiri harus datang jadi manusia. Harus berkorban. Harus kita mengalami penebusan dosa. Kita bisa mengerti tentang anugerah. Baru kita mengerti, oh Allah itu betul-betul mengasihi saya. Tapi ketika kita harus terapkan di dalam relasi dengan sama manusia. Berkorban. Enak aja. Saya selama ini udah korban perasaan, korban macam-macam. Disuruh berkorban lagi. Enggak, sorry. Susah ya. Susah sekali itu ya. Tapi ini kita perlu belajar mengasihi seperti ini. Kita perlu berhadapan dengan orang-orang sekitar kita. Jangan pikir macam-macam dulu. Nanti aja kalau Tuhan pakai saya pergi kemana-mana, baru saya ingin bersaksi. Lihat aja sekeliling kita. Ada yang punya asisten rumah tangga, atau sopir, atau mungkin karyawan. Mungkin yang berbeda agama. Ada banyak yang ateis. Kenapa nggak mulai dari orang-orang sekitar kita? Atau mungkin juga saudara-saudara kita. Susah sekali untuk belajar mengasihi. Saya kadang-kadang pikir, saya kayaknya bolak-balik di dalam relasi dengan Tuhan, kasihnya itu cuma di 1-2. Dengan sesama, kayaknya begitu. Kalau lagi butuh, baru terus kemudian pengen hubungin orang. Tapi kalau enggak, bodo amat. Saya termasuk yang begitu, bodo amat. Orang WhatsApp ke saya pun nanya macam-macam. Kalau saya lagi pengen main game, saya biarin. Mau bunyi juga berkali-kali, biarin. Tapi kalau mau undang pelayanan, langsung. Kapan? Langsung jawab. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi kadang-kadang orang kalau bertanya, apalagi ada yang nanyanya, waduh, udah jawab, masih ngeyel lagi. Saya senang berdebat sih ya. Tapi kalau lagi males gitu ya,
Saya kadang pikir, inikah kasih yang dari Tuhan? Kalau saya butuh, saya tanggepin. Kalau orang lain yang betul-betul butuh, pengen jawaban, saya cuekin. Jauh sekali dari ajaran Kristus. Maka itu ya, saya merasa kurang layak sebenarnya berkhotbah hal ini. Jauh gitu ya. Tapi mungkin ya, ini teguran. Teguran untuk mengingatkan. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Ada terlalu banyak orang yang sedang bertanya tentang kasih Tuhan. Dan mereka bisa melihat hal itu justru melalui kita, orang percaya. Lalu saya, lalu Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka lagi menunggu di mana Allah yang sedang bekerja. Di mana Allah yang katanya betul-betul mengasihi. Dan kita punya kesempatan yang besar sekali. Justru dalam keadaan seperti ini. Ada terlalu banyak kesempatan yang kita perlu lakukan. Buka mata kita. Mencoba mengenal orang-orang di sekitar kita yang sedang bergumul. Lupakan banyak permasalahan kita yang mungkin memang gak akan ada habis-habisnya. Karena itu Tuhan sudah siapkan jalan keluar dari pergumulan hidup kita. Tapi orang lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka mungkin sebagian sudah kehilangan harapan. Mereka butuh kita yang harus ceritakan tentang pengharapan yang mereka perlukan. Di situ kita bisa jadi anak-anak Bapa. Fungsi kita betul-betul kelihatan. Kita bukan lagi mengasihi seperti orang berdosa. Tapi kita mengasihi orang-orang berdosa. Seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada kita yang berdosa. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Bapa. Jikalau selama ini kami merasa sebagai anak-anak Allah. Tapi dalam praktiknya kami tidak menunjukkan hal itu. Ampuni kami jikalau kami hanya menuntut kasih, anugerah, berkat-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi ketika Engkau sudah memberikan kepada kami tidak berbagi dengan orang-orang sekitar kami. Malah kami menuntut terus dari Engkau, memberikan jauh lebih banyak lagi bagi kami. Ampuni kami ya Bapa, karena seharusnya ada begitu banyak orang pilihan, bisa mendengarkan tentang kasih Allah. Tapi kami menutup mulut kami. Kami berpikir mereka tidak layak mendengarkannya. Hanya kami yang layak menerima semua anugerah-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang sudah Engkau berikan pada kami. Yang bisa mengajarkan pada kami apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Ajar kami untuk mengasihi. Karena kami belum layak. Kami belum sanggup melakukan. Apalagi sempurna seperti Bapa. Kami punya tujuan yang terlalu jauh dari itu. Maka biarlah sekali lagi kami minta anugerah-Mu menyertai kami. Mengubah kami. Untuk bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Engkau. Dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Marilah kita meresponi firman Tuhan ini dengan hati yang penuh sukacita atas anugerah Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bagi yang di rumah juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan menggunakan metode transfer atau online. Kita menyanyikan suatu lagu yang menggambarkan bahwa kita semua bisa menjadikan percikan kecil yang mengorbankan api kasih Kristus. Percikan kecil dapat kobarkan api di sekitarnya, menggapai kehancuran.
masuk dalam doa persembahan. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan, yang telah mengingatkan kami dan mengajarkan kami mengenai anugerah-Mu yang begitu besar. Kami adalah orang yang berdosa, kami orang yang tidak layak, tetapi Engkau telah membayar harga dan memberikan kami darah anak-Mu yang tunggal yang telah dicurahkan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Pada waktu kami membawa persembahan kami di hari ini, bila persembahan kami boleh menjadi simbol dan tekad kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Bila kami belajar bukan hanya untuk hidup untuk kami sendiri, tapi kami boleh belajar untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan, dan kami boleh belajar untuk boleh membagikan kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah kepada sesama kami. Bila dalam kehidupan kami boleh mengajarkan kasih Kristus, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kebaktian pada hari ini. Kita juga bersyukur sudah 4 bulan kebaktian online ini berjalan, dan selama ini Tuhan tetap menjaga akan kehidupan setiap keluarga, juga memberkati akan ibadah kita. Walaupun kita di tempat yang berbeda, tapi anugerah Tuhan tidak pernah beranjak daripada hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bisa mendorong kita untuk mengasihi dan bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengalami cinta kasih Tuhan. Terima kasih kepada Pak Ronald yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan rekan-rekan yang sudah melayani, Pak David yang sudah memimpin liturgis pada pagi hari ini, dan juga singer, dan juga untuk liturgis maupun untuk pianis maupun organis, dan tim multimedia yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap Rabu malam kita ada kebaktian doa online. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah kita boleh membangun kehidupan doa yang solid, membangun relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita untuk menghadapi segala situasi dan kondisi. Komisi Wanita akan mengadakan persekutuan online pada hari Kamis tanggal 16 Juli jam 10 pagi dengan tema mengenal tanda-tanda akhir zaman. Pembicara Pendeta Alex Nanlohi. Bagi jemaat wanita yang membutuhkan, link online dapat menghubungi WA gereja. Nah saudara sekalian, kita akan menyaksikan tayangan yang berkenaan dengan seminar PWG dan Beria via Zoom. Silakan.
Saudara sekalian, ini seminar akan diadakan hari Jumat tanggal 17 Juli jam 7 malam, saudara sekalian. Temanya mari belajar dari buku Gaming and the Divine. Pembicara Guru Injil Johan Nugroho. Saudara bisa daftar WA gereja atau via link yang tercantum di layar atau e-warta. Persekutuan Komisi Pasutri diadakan Zoom pada hari Sabtu tanggal 18 Juli jam 7 malam, saudara sekalian, dengan tema Hope in the Midst of Hardship, harapan di tengah kesulitan. Pembicara adalah Evangelis Lily Efrin. Silakan bisa mendaftar melalui WA gereja. Dan juga ada FOS dengan bekerja sama dengan PWG mengadakan seminar via Zoom juga, saudara sekalian. Diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli jam 7 malam. Temanya Worship Attentive to the New Direction. Pembicara adalah Pendeta Budianto Lim. Silakan bisa mendaftar karena slotnya terbatas. Kami undang para bapak-bapak untuk hadir di dalam seminar ini. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Syarif Sidarta usia 76 tahun. Hari Jumat tanggal 10 Juli. Almarhum adalah bapak atau ayahanda dari saudari Natali dan saudari Natika. Jenazah telah dikebumikan hari Sabtu tanggal 11 Juli di pemakaman San Diego Hill, Kerawang. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa atau doa syafaat. Mari kita nyanyikan lagu Satu Hal. Tuhan Allah yang terang, Tuhan Allah keselamatanku, Tuhan Allah yang benteng hidupku, takkan ku gantang. Tuhan Allah perisaiku, adalah penurunan batuku. Tuhan Allah yang benteng hidupku, takkan ku gantang. Satu harta aku minta, dan terus ku cari, biar seumur hidup berdiam di rumah Tuhan. Mana mulianya satu harta aku minta, dan terus ku cari, biar seumur hidup berdiam di rumah Tuhan, cari wajahnya. Mari jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita terus berdoa untuk persiapan reopening tanggal 9 Agustus yang akan datang. Kita berdoa agar Tuhan memberkati segala persiapannya, sehingga pada saat kebaktian konvensional dibuka boleh berjalan dengan lancar, baik dan kondusif. Hal yang kedua, kita berdoa
untuk anggota keluarga kita, rekan-rekan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengalami kasih daripada Tuhan. Biarlah melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, kita boleh membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Kita doakan agar mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita berdoa untuk kondisi ekonomi daripada Indonesia. Kita mohon belas kasihan Tuhan supaya di tengah-tengah pandemi ini kondisi ekonomi bisa dipulihkan. Dan kita berdoa agar Tuhan berbelas kasihan, agar vaksin bisa ditemukan untuk menghentikan pandemi COVID-19. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang berdoa untuk persiapan reopening ibadah konvensional tanggal 9 Agustus yang akan datang. Kami berdoa dan menyerahkan tim yang sedang mempersiapkan protokol kesehatan, protokol ibadah, agar pada saatnya ibadah diadakan boleh berjalan dengan lancar, baik dan kondusif. Dan Tuhan sendiri yang akan memimpin, menguasai dan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengalami kasih setia Tuhan, yang belum memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Mereka membutuhkan kasih Allah, membutuhkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bila melalui kesaksian kami, melalui hidup kami, mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki pengharapan yang kekal. Kami berdoa dan menyerahkan untuk kondisi ekonomi Indonesia. Tuhan, Kau tahu keadaan Indonesia, ada begitu banyak orang yang di PHK, yang kehilangan pekerjaannya, yang secara ekonomi mereka mengalami kesulitan. Biarlah Engkau memberikan bijaksana hikmat kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya, untuk meringankan, membantu mereka yang terdampak oleh COVID-19 dan boleh menghidupkan akan ekonomi Indonesia sehingga kondisi bisa lebih baik. Kami mohon juga belas kasihan pertolongan Tuhan agar vaksin bisa ditemukan sehingga pandemi ini dapat dihentikan. Bapa di surga, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa demi Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan sabda firman Tuhan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, setelah kita beribadah menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Kristus Yesus yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Allah Bapa yang tiada berkesudahan, penyertaan pertolongan, kuat kuasa dari Roh Kudus ada pada saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati.